Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan kita. Dia yang memelihara dan juga menjaga setiap kita. Mari bersama-sama pada saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan juga bersukacita. Saya mengundang setiap saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh layak menghampiri Dia, Raja di atas segala raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh suatu anugerah yang besar bagi kita. Kita boleh datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh datang menyembah dan memuji Dia. Terkhususnya dalam masa kita suasana Imlek ini, kita sungguh bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dengan keluarga menikmati tahun baru, tahun Imlek. Kami mengucapkan Kongsi Xinian Moneng. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah kondisi saat ini, kondisi pandemi yang sedikit menyulitkan kita. Namun kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Karena itu datanglah kepadanya. Pujilah Dia. Pujilah Dia, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Worship your holy name. Terbit surya datang hari
kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Tuhan penuh kasih dan panjang sabar, penuh kasih Tuhan panjang sabar, murah hati namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Biarlah kita terus memuji Dia sampai akhir hidup. Bawalah pujian ini sampai ke surga. Biarlah kita berjumpa bersama dengan memuji-muji Dia selama-lamanya. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Dia, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus, namamu yang kudus. Terpujilah Dia, sungguh terpujilah namanya yang kudus. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha kasih, panjang sabar. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini dengan berbagai kondisi kami Tuhan. Engkau tahu semuanya. Bapa di surga, kami datang dengan dosa yang ada pada kami. Kami tidak layak datang di hadapan-Mu. Tetapi kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau teramat mulia dan kudus ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami.
layakkan kami Tuhan, supaya kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan urapi kami Tuhan, melalui firman-Mu, jamah hati kami, supaya firman-Mu itu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan dan semakin mengenal Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, dan bersama-sama kami di akhir doa kami, kami ingin berdoa di dalam nama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita tetap berdiri, bersama-sama kita akan membaca hukum kasih. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari jemaat, kami persilakan duduk. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang sulit di dalam hidup kita. Tetapi tidak ada satu hal pun yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita khawatir dan kita takut untuk melangkah di dalam hidup kita. Karena ada Allah yang selalu memelihara di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian ini, tiang awan dan tiang api. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir untuk menjalani hidup ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa,
yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita selalu menjaga hidup kita. Amin. Kuasanya senantiasa menjadi jaminan kita untuk kita tidak takut dan tidak khawatir untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Ku tak perlu takut Untuk melangkah maju, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Tuhan menjaga kita dengan segala kemurahan dan kebaikannya. Masih terus berdiri Bapak Ibu, kita akan terus memuji Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan Yesus. Yesus, Raja mulia. Mari kita sembah, mari kita puji Dia, Allah yang tak tertanding. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tak terbanding kuasa-Mu Tuhan. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Kau Tuhan. megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Puji Tuhan, Dialah Raja mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari silakan duduk jemaat terkasih. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang memegang kendali hidup kita. Dia bukan hanya Allah kita. Dialah adalah Bapa kita. Bapa tempat kita mengadu. Tempat kita bermohon. Tempat kita berbicara kepada Dia. Tuhan begitu mengasihi kita. Biarlah kita juga rindu dan mencintai Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Biarlah ini lagu merupakan suatu komitmen bagi kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat terkasih, katakan dengan sungguh, kita mau cinta Yesus. Cinta dengan hati yang penuh kepadanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari angkat tangan kita, katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, biarlah Engkau melayakkan kami datang seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami sesuai dengan rencanamu. Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini.
Ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Ratna Wijaya. Kami persilakan. Shalom saudara yang terkasih, saya berharap setiap saudara berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan senantiasa merasakan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Kongsi. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ini hati kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah kami mau mencintai Tuhan selama-lamanya. Dalam setiap masa, dalam setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami tetap terpaut hanya kepada Tuhan. Ini hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah hidup kami menjadi sebuah bejana yang diisi oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara yang terkasih, berbicara tentang anak kecil, seringkali saudara, kehadiran mereka, ekspresi mereka, tingkah laku mereka itu mampu membuat kita tersenyum, bahkan tertawa saudara. Pesona anak kecil memberikan daya tarik tersendiri bagi setiap kita ketika kita melihat dan juga berada di antara mereka. Dan tak jarang kita pun mengatakan kata-kata yang terucap secara spontan melalui mulut kita. Kita katakan, ih lucunya, gemes banget gitu ya. Rasanya pengen dicubit, ataukah mungkin kalimat-kalimat yang lainnya saudara. Tak jarang dari kita saudara yang mengatakan hal seperti ini ketika berjumpa dengan mereka. Ternyata saudara yang terkasih, ketika Yesus sedang mengajar orang banyak di dalam pembacaan kita tadi, anak-anak kecil itu pun ada di sana saudara. Kemungkinan anak-anak kecil ini dibawa oleh orang tua mereka atau pengasuh mereka. Tujuannya itu agar Tuhan Yesus menjamah anak-anak ini. Anak-anak ini saudara bukan anak-anak yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan seperti orang-orang yang sakit, yang rindu jamahan Tuhan. Bukan saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh para orang tua ini merupakan hal yang lazim dilakukan pada saat itu. Untuk meminta Rabi memberkati anak-anak mereka. Mereka percaya saudara bahwa jamahan Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Ternyata saudara yang terkasih, anak-anak kecil ini, kehadiran mereka di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu mendapatkan respon yang tidak baik dari para murid. Para murid ini memarahi anak-anak, memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kata memarahi di sini berasal dari kata Yunani epitimao yang artinya itu menghardik saudara. Melarang dengan keras. Apa yang dilakukan oleh murid-murid sampai dengan keras mereka itu melarang orang-orang ini. Karena mereka itu menganggap anak-anak ini gak penting. Kehadiran anak kecil ini hanya akan mengganggu waktu Yesus saja.
Kehadiran mereka hanya akan menyita waktu Yesus saja, saudara. Saudaraku yang terkasih, cara pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan sikap kita terhadap hal tersebut, saudara. Apabila kita menganggap sesuatu itu penting, maka saya dan saudara pasti akan memperjuangkannya. Sampai bayar harga sekalipun gak masalah bagi kita. Demikian pun halnya dengan relasi kita dengan Tuhan, saudara. Dalam kita berdoa, dalam kita bersaat teduh, dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara menganggap saat teduh, ketika saya dan saudara menganggap ibadah ataupun doa itu adalah sesuatu yang penting bagi kita, seberat apapun tantangannya, sepagi apapun saudara dan saya harus bangun untuk bersekutu dengan Tuhan, gak masalah bagi kita, saudara. Kita akan berjuang untuk itu. Karena apa? Itu sesuatu yang penting bagi kita, saudara. Tapi ketika kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan selama ini itu gak penting, kita akan ogah-ogahan melakukannya. Semena-mena aja kita bersikap karena gak penting kok bagi kita. Inilah yang dilakukan oleh para murid terhadap anak-anak kecil itu, saudara. Mereka menganggap kehadiran anak kecil ini gak penting. Hanya akan mengganggu waktu Yesus saja yang sedang mengajar pada waktu itu. Ternyata, saudara, setelah berapa lama para murid ini mengikut Tuhan, setelah berapa lama, sekian lama, saudara, mereka itu melihat apa yang Yesus lakukan selama ini dan mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Di mana baru saja Yesus memakai contoh seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Ketika para murid ini mempertanyakan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka, tetapi toh mereka juga gagal di dalam mengerti pikiran dan hati Allah. Firman Tuhan ini menuliskan terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 36 hingga ayat yang ke-37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudaraku yang terkasih, di sini kita dapat melihat bagaimana hati Yesus terhadap anak kecil. Ia memeluk anak itu, saudara, kata firman Tuhan. Pelukan ini sebagai tanda kasih Yesus kepada mereka. Sebagai tanda sayangnya Tuhan kepada anak-anak kecil. Sebagai tanda kepedulian Tuhan Yesus kepada anak kecil ini, saudara. Dan Yesus pun mengatakan bahwa barang siapa menyambut seorang anak kecil ini, itu sama dengan dia menyambut Yesus, saudara. Nah, ketika para murid memarahi orang-orang yang membawa anak kecil ini, Yesus tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Yesus malah mengatakan bahwa orang-orang inilah yang menunjuk kepada anak-anak kecil ini yang empunya kerajaan Allah. Dan Yesus kembali menegaskan kepada mereka, saudara, dengan perkataannya bahwa sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Betapa pentingnya dan berartinya anak-anak kecil ini bagi Yesus, saudara. Sehingga kembali ia menjadikan anak-anak kecil ini sebagai contoh atau modelnya dalam meresponi dan bersikap terhadap kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, cara pandang Tuhan dalam melihat anak-anak kecil itu berbeda dengan cara pandang para murid melihat. Bagi para murid, anak-anak kecil ini gak penting. Tapi bagi Yesus, kehadiran mereka sangat penting, saudara. Terkadang cara Tuhan melihat sesuatu itu berbeda dengan cara kita melihat. Sebagian besar dari kita mungkin membenarkan tindakan para murid, saudara. Karena apa? Motivasinya kelihatannya baik. Agar Yesus itu tidak terlalu disusahkan. Agar Yesus itu tidak diganggu dengan kehadiran anak-anak kecil ini. Tetapi saudara, meskipun motivasinya baik, tapi tindakannya salah, tetap itu adalah salah, saudara.
kita perlu mengerti hati dan pikiran Tuhan sehingga kita dapat melakukan kehendak-Nya. Karena dengan mengerti hatinya Tuhan akan membuat langkah kita itu seirama dengan Tuhan, saudara. Kalau pikiran dan hatinya saja kita nggak bisa mengerti, hati Tuhan nggak nyambung dengan kita, saudara. Gimana kita bisa melakukan kehendak-Nya dengan penuh sukacita? Gimana kita mau sejalan dengan Tuhan, saudara? Saudara yang terkasih, apa maksud Tuhan Yesus ketika Ia berkata bahwa orang-orang yang seperti inilah yang akan empunya kerajaan Allah? Dan apabila kita tidak menyambut kerajaan Allah itu seperti seorang anak kecil, kita tidak akan masuk di dalamnya. Kerajaan Allah di sini berbicara tentang pemerintahan Allah sebagai raja, di mana Allah itu aktif memerintah atas umatnya. Dan ketika Ia memerintah, saudara, ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17 di sana mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pemerintahan Allah sebagai raja ini tidak hanya berbicara tentang pemerintahan yang akan datang nanti, saudara, melainkan bagaimana pemerintahan Allah ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan sebagai raja yang berkuasa penuh atas kehidupan kita, yang bertahta atas hidup kita, dan kebenaran, sukacita, serta damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, untuk dapat mengalami kerajaan Allah ini, kita perlu menyambutnya, kata firman Tuhan, dengan memiliki sikap seperti seorang anak kecil. Seperti apakah itu, saudara? Yang pertama, yaitu menyambutnya dengan kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan, kemampuan dirinya. Untuk itulah, saudaraku yang terkasih, seorang anak kecil itu sangat bergantung dengan orang tuanya. Karena ia tahu diri, ia lemah, ia sadar akan keberadaan dirinya, saudara. Apa-apa tanya kepada orang tuanya, apa-apa larinya kepada orang tuanya. Anak-anak itu rasa ingin tahunya besar, saudara. Mereka tidak merasa malu untuk meminta pertolongan orang tuanya. Kadangkala anak-anak kita datang kepada kita, menarik tangan kita dan menunjuk-nunjuk sesuatu di atas lemari, saudara. Sebagai tanda bahwa mereka itu butuh bantuan kita untuk mengambilkan sesuatu yang ada di atas sana, yang ada di atas lemari, saudara. Atau mereka minta tolong dan berkata, mami, papi, tolong ambilkan itu, sambil menunjuk-nunjuk sesuatu, saudara, ke arah barang yang mereka mau, yang mereka pengen, saudara. Mereka sadar bahwa mereka itu butuh orang tua mereka. Demikian pun halnya dengan setiap kita, saudara, dalam menjalani kehidupan ini. Kita itu butuh Tuhan, saudara. Kita perlu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Namun seberapa banyak dari kita yang kadangkala bersikap itu tahu segala-galanya, merasa diri paling benar, saudara, dapat melakukan segala-galanya sehingga menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Bukan Allah lagi yang memerintah dalam kehidupan kita, bukan, saudara. Bukan lagi kerajaannya yang dibangun di dalam hidup kita, bukan, saudara. Tetapi aku yang memerintah. Kita yang menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kita membangun kerajaan kita atas diri kita sendiri, saudara. Bukan lagi kerajaan Allah, bukan lagi kebenaran Allah yang ada, tapi kebenaran diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, dalam menyambut kerajaan Allah, kita itu mesti tahu diri. Kita mesti sadar diri, saudara, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang berdosa, saudara. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita lemah seperti seorang anak kecil yang membutuhkan orang tuanya. Demikianlah setiap kita membutuhkan Tuhan, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui dan sadar akan siapakah dirinya.
Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki ketergantungan total kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, satu waktu ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satunya itu adalah orang Farisi dan yang lainnya lagi adalah seorang pemungut cukai, saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Ia berkata kepada Allah, saudara, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku ini tidak sama seperti semua orang yang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang yang lalim. Aku bukan seorang pesina. Dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Sebaliknya, saudara, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan tidak berani menengadahkan langit, saudara. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Melainkan ia memukul dirinya sambil berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kira-kira yang manakah yang akan dibenarkan oleh Tuhan, saudara? Pemungut cukai. Ia sadar diri, ia tahu dirinya itu siapa, saudara. Ia orang yang berdosa dan butuh Tuhan untuk memulihkan kehidupannya. Ia datang dengan kerendahan hati agar ia dikasihani oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, apalah gunanya segala kesalehan hidup kita tapi tanpa kerendahan hati, saudara. Hidup kita hanyalah seperti kuburan yang di luarnya tampak indah, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk, saudara. Mari saudaraku yang terkasih, lihat siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini, saudara? Kita hanyalah orang yang berdosa. Kita butuh Tuhan dalam kita menjalani hidup ini, agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita butuh Tuhan dan anugerahnya, saudara, agar kita dapat mengalami sukacita, agar kita dapat mengalami kedamaian, damai sejahtera dari kerajaan Allah itu. Yang kedua, saudara, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil berarti menyambutnya seperti apa? Yang kedua, yaitu dengan penuh kepercayaan, saudara. Dengan hati yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Anak kecil itu memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap sekitarnya, saudara. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap orang tuanya, terhadap sekelilingnya, bahkan terhadap orang-orang yang pengen menjahatinya sekalipun, saudara. Mereka ini sangat percaya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya saudara yang terkasih, anak-anak kita pada waktu kecil itu di masa-masa sekolah, kelas TK, kelas kecil, kita itu sering menasehati mereka bahwa kalau ada orang yang bilang sama kamu, "Nak, mamamu, papamu ada di sana, kamu ikut om yuk, kamu ikut tante ya. Kamu jangan ikut ya nak ya." Kita ngomong seperti itu, saudara. Kamu jangan percaya itu. Kamu jangan ikut dan dengarkan kata-katanya. Itu pasti orang yang akan menculik kamu, nak. Jangan dengarkan mereka. Apalagi kalau kamu ditawarin coklat, kalau kamu ditawarin permen. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Gak boleh nak. Kamu tunggu aja ya sampai papa atau sampai mama datang untuk jemput kamu di sekolah. Mengapa kita sering berpesan seperti ini kepada anak-anak kita yang masih kecil, saudara? Karena mereka itu percaya saja apa kata orang tanpa pikir panjang, tanpa adanya keraguan, saudara. Rasa percaya inilah yang dibutuhkan ketika kita menyambut kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah mengalami kerajaan Allah itu dalam diri kita tanpa kepercayaan yang penuh kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah itu sendiri, saudara, sedangkan Allah yang memerintah sebagai raja atas kehidupan kita itu kita nggak percaya. Kita penuh keraguan kepadanya. Saudaraku yang terkasih,
Satu waktu terjadi sebuah gempa bumi yang hebat yang meluluh lantahkan wilayah bagian barat laut Armenia. Gempa bumi ini menyebabkan 25.000 orang itu meninggal dunia, saudara. Setelah guncangan gempa itu, seorang ayah segera bergegas ke sekolah anaknya yang bahkan sudah rata dengan tanah, saudara. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi saat itu dia tidak berpikir untuk segera kembali. Ia tetap berada di sekolah anaknya. Ia teringat dengan perkataannya, saudara, yang seringkali ia ucapkan kepada sang anak. Tak peduli dalam kondisi atau situasi apapun, aku akan selalu ada untukmu. Kata sang ayah kepada anaknya, perkataan ini selalu diucapkan kepada anaknya. Ayah ini kemudian mengais-ngais puing-puing bangunan sekolah yang sudah rubuh, saudara. Di tengah-tengah banyaknya tangisan para orang tua yang hanya berdiri di tempat itu. Beberapa orang yang ada di sana bahkan menyuruh sang ayah ini untuk pulang saja, karena usahanya itu akan sia-sia, saudara. Tapi ia kemudian menjawab, aku sudah janji bahwa aku akan selalu ada untuk putraku. Aku harus terus menggali. Sang ayah ini kemudian terus menggali puing-puing reruntuhan itu tanpa henti, saudara. Dia menggali selama 8 jam, 12 jam, 24 jam, hingga 36 jam berlalu, saudara. Kemudian ia mengangkat sebuah bongkahan batu yang besar. Dan ia kemudian mendengar suara sayup-sayup, saudara. Dan ia tahu bahwa itu adalah suara putranya. Ia kemudian berteriak, Arman, Arman. Lalu seorang anak menjawab panggilan itu, saudara. Dia mengenal suara itu adalah suara ayahnya, saudara. Anak ini kemudian berkata, ayah, ini aku. Dia kemudian melanjutkan kalimatnya, perkataannya. Aku mengatakan kepada anak-anak yang lain juga, ayah, bahwa mereka itu tidak usah khawatir. Aku mengatakan kalau ayah masih hidup, kau pasti akan datang ke tempat ini untuk menyelamatkan kami. Dan saat kau menyelamatkan kami, ayah, mereka juga akan selamat. Karena ayah sudah berjanji kepadaku dan aku percaya kepada janji itu. Tak lama setelah itu, saudara, ayah ini pun berhasil mengeluarkan anaknya dan juga 13 anak lainnya yang berada di bawah reruntuhan. Saudaraku yang terkasih, Arman dapat bertahan di dalam reruntuhan. Bahkan ia juga memberikan semangat kepada teman-temannya yang lain. Karena apa? Ia percaya kepada ayahnya. Ia percaya akan janji ayahnya yang selalu dikatakan oleh ayahnya, bahwa ayah akan selalu ada untukmu. Kepercayaan kepada Allah lah yang membuat kita mampu bertahan di dalam dunia ini, saudara. Bahkan sesulit apapun itu, sesulit apapun badai yang kita hadapi. Tapi ketika Allah menjadi raja di atas kita, kerajaannya memerintah atas hidup kita, badai apapun seharusnya tidak akan sanggup merenggut sukacita dan damai sejahtera yang telah Allah berikan bagi saya maupun saudara. Firman Tuhan itu berisi banyak janji Allah, saudara. Pertanyaannya, percayakah saudara? Percayakah setiap kita kepada janjinya? Adakah janji itu kita pegang di dalam menjalani hidup ini? Percayakah saudara kepada Allah tanpa adanya keraguan sedikit pun kepadanya? Selanjutnya, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Lalu ia atau Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus ini kembali memeluk anak kecil ini, saudara. Sebagai tanda kasihnya, sebagai tanda kepeduliannya kepada mereka. Dan ia kemudian memberkati anak kecil ini, anak-anak ini, saudara. Saudaraku yang terkasih, hanyalah orang-orang yang rendah hati. Hanyalah orang-orang yang tahu diri dan sadar diri, saudara. Serta memiliki kepercayaan kepada Allah
tanpa keraguan sedikit pun kepadanya, yang akan mengalami berkat-berkat Allah, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kerajaannya bagi saya dan saudara. Mari saudara, kita buka hati kita, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memerintah atas kehidupan kita sebagai Raja satu-satunya, sehingga kerajaannya yang dibangun dalam hidup kita bukan kerajaan kita sendiri. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami mengakui ada banyak hal yang perlu diperbaharui di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami menjalani kehidupan kami tanpa dengan sebuah pengenalan dan juga pengakuan akan Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat melihat diri kami bahwa kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kami hanyalah orang yang berdosa. Kami membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Kami membutuhkan anugerah dari Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Ajarlah kami untuk kami boleh melihat siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh percaya dan diselamatkan itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang patut untuk kami banggakan dalam hidup ini. Karena semuanya hanyalah karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh membuka hati kami. Sehingga hanya Engkau satu-satunya Raja. Satu-satunya Allah yang bertahta dan berkuasa penuh atas kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu lah yang dibangun di dalam dunia ini. Bukan kerajaan kami, bukan kemauan kami, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga kami boleh mengalami kuasa daripada kerajaan itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa mempercayai Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah yang baik, Bapa yang baik, yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami datang juga kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka yang melakukan pengobatan, biarlah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh nyata. Menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit mereka dalam pembaringan mereka. Biarlah mata mereka, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dari mereka dalam menjalani kehidupan ini. Berkati pengobatan yang mereka jalani Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk masalah-masalah yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Mereka yang mengalami kesulitan perekonomian yang ada. Kami percaya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh tolong mereka mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan yang boleh memelihara hidup mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dijalani ini, biarlah jemaat Tuhan boleh tetap mengandalkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah hati-hati yang rindu dan haus akan kebenaran Tuhan. Untuk selalu mencari Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati relasi mereka dengan Tuhan. Biarlah melalui relasi yang sudah dibangun dengan Tuhan, Tuhan bangkitkan iman, pertumbuhan kerohanian, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah yang saat ini terus melakukan pembangunan yang ada. Tuhan yang memberkati setiap tukang-tukang yang bekerja, Tuhan jaga mereka. Berikan kesehatan dan berikan kekuatan untuk proses pembelajaran secara online juga yang dilakukan oleh sekolah kami Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap guru-guru Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Mendidik, mengajar setiap anak-anak kami. Berkati anak-anak dalam proses pembelajaran yang ada.
Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada rencana indah Tuhan. Percayalah selalu kepadanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkatkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, saya memberikan ucapan kepada kita semua. Kong chu ta jia xing nian meng en senti jian kang. Biarlah kita boleh tetap selalu menjaga kesehatan kita, saudara. Biasanya kita di dalam rangka Imlek kita bisa berkunjung kepada keluarga-keluarga kita atau mereka datang ke tempat kita. Saudara, biarlah kita boleh membatasi hal itu supaya kita terhindar dari terpapar oleh virus ya. Kita bisa menundanya ataupun melakukannya dengan daring gitu ya, untuk bisa ketemu dengan saudara-saudara, tidak berkumpul di satu tempat seperti biasanya yang kita lakukan sebelum pandemi. Biarlah itu semua boleh menjaga kesehatan kita masing-masing dan tetaplah setia beribadah kepada Tuhan dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.